Halo beruang laut, balik lagi nih bareng kita Mimin Z di channel Sinemazi. Kalian masih ingat kan kalau kemarin kita sudah merecap tentang film yang berjudul The Boys. By the way, ini bukan film sih, tapi lebih tepatnya ke film seri. Dan kita sudah sampai di episode keempat season pertama. Kalian ingat gak sih guys, kemarin di episode ketiga adegan terakhir itu adegan apa? Nah, kalau kalian ingat, selamat melanjutkan ke episode keempat. Dan kalau misalkan kalian sedikit lupa, kalian boleh rewatch di sini ya. Tapi sekali lagi, dan sebelum masuk ke cerita, Mimin Z akan ingatkan kalau video ini 100% spoiler. Dan kalian juga wajib subscribe sebelum melanjutkan ke cerita. Langsung aja yuk kita lanjut ke recap The Boys episode keempat. Nah guys, di episode keempat ini, di adegan awal, kita disuguhkan loh dengan adegan flashback saat Butcher dan mantan istrinya sedang wik-wik dan enak-enak. Dan tiba-tiba si Butcher ini malah terbangun dari tidurnya dan sadar bahwa itu adalah mimpi Butcher. Sadar itu mimpi, Butcher pun segera bangun dan kita dapat melihat sebuah pemandangan mahakarya Tuhan yang begitu balak kacak banget deh. Oke, lanjut. Butcher pun memasak dan sarapan. Lalu ia menonton TV dan ia melihat guys rekaman saat mantan istrinya yang bernama BK itu berada di taman. Ya, di sini Butcher mencoba untuk menganalisa rekaman istrinya itu. Lalu guys, setelah cukup menganalisa, Butcher pun pergi. Dan tiba-tiba Butcher pun sudah datang ke kantor wali kota direktur operasional CIA dan sedikit mengagetkan dirinya. Ayam. Nah lalu guys, wakil direktur operasional pun menelpon keamanan karena ia cukup dikagetkan dengan kedatangan Butcher. Tetapi Butcher di sini mencegahnya dan berkata, "Aku bisa mencegah superhero untuk masuk." Dan di sini Butcher pun memberikan sebuah barang bukti atau memberikan sebuah bukti bahwa A-Train, superhero dari Vault atau superhero pelari cepat, memakai sebuah obat yang bernama senyawa V. Dan Butcher di sini berusaha meyakinkan wakil direktur agar ia mau membantunya. Dan wakil direktur operasional pun berbicara bahwa ia akan membantunya jika ia bisa memberikan lebih banyak bukti. Dan Butcher pun menelpon Pop Cloud dan menanyakan tentang persetujuan mereka. Di sisi lain guys, Francie dan MM serta Hui pun ada di sebuah van dan sedang mengintai seseorang. Dan saat sedang mengintai, tiba-tiba ia melihat seorang pria yang menyelundupkan senjata. Lalu, The Boys berjalan mengikuti pria tersebut hingga sampai di sebuah Indomaret. Yang ternyata di balik Indomaret tersebut ada sebuah ruang rahasia di dalamnya. Dan mereka pun bertiga mengendap-endap ke ruang rahasia tersebut. Nah, sesampainya di sebuah ruangan di dalam ruangan rahasia tersebut guys, mereka bertiga pun mencari senyawa V dan membongkar kardus-kardus yang ada di sana. Tetapi, Francie malah teralihkan ketika ia melihat sebuah wanita di kurungan. Skenario banget nih. Dan Francie pun membuka pintu kurungan tersebut. Lalu tiba-tiba guys, tanpa disadari wanita itu pun langsung melompat dan membunuh para penjahat-penjahat yang tiba-tiba datang. Wanita tersebut pun membunuhnya dengan sadis dan wanita itu lalu mengejar The Boys. Tapi di sini The Boys pun tidak kehabisan akal. The Boys berhasil ngungsi di kurungan wanita itu dan wanita itu pun berakhir kabur. Nah, di lain tempat guys, di gedung Vault, The Deep pun berkonsultasi dengan psikolognya. Dan di markas penjahat, Francie pun tiba-tiba membuka rak dan menemukan sebuah pacar kuku berwarna biru. Nah, di sini Butcher tiba-tiba sudah datang, guys. Dan Francie pun masih aja menganalisa tentang siapa sih wanita tersebut. Lalu, MM atau Mother's Milk di sini menemukan sebuah suntikan atau serum senyawa V. Nah, lagi-lagi guys, The Boss berdiskusi tentang wanita yang ada di kurungan tersebut. Oh ya guys, dan tiba-tiba si Hui pun mendapatkan telepon dari Starlight dan Butcher memergokinya. Adegan pun berganti di gedung Vault. Madeline Stillwell sedang berdiskusi dengan tim marketing tentang kematian dari Translucent. Dan mereka bingung apa yang harus mereka bicarakan kepada publik. Lalu Madeline pun mengajak Homelander dan Maeve ke ruang rapat dan bertanya tentang penerbangan Transoceanic 37 yang dibajak. Di sisi lain guys, Francie bertemu dengan Cherry. Kalian ingat kan Cherry itu siapa? Ya bener banget, Cherry itu adalah temannya si Francie yang saat itu membantu The Boys meledakkan markasnya. Dan di sini Cherry bercerita guys bahwa Cherry menemukan sebuah kontrakan super murah dan Cherry pun mengajak Francie untuk tinggal bersama lagi. Oh iya guys, kalian tahu gak sih penjahat yang tadi diintai oleh The Boys? Jadi gini guys, ternyata ia adalah supplier obat senyawa V milik A-Train. Nah, di Menara Vault guys,
The Deep bertemu dengan Madeline Stillwell dan menjelaskan tentang lumba-lumba yang kekurangan pangan. Tapi di sini Madeline Stillwell sedikit menolak hal tersebut. Balik lagi nih ke A-Train guys. A-Train pun sampai di apartemen Popclaw dan A-Train pun menanyakan sebenarnya apa sih yang dilakukan Popclaw dan apakah Popclaw ini memberitahu siapapun tentang senyawa V, karena kok bisa supplier senyawa V milik A-Train meninggal semua. Dan terus A-Train pun marah-marah di sini guys, dia ngambek dan Popclaw pun mengungkit-ungkit tentang konferensi pers dari A-Train yang mengaku jomblo. Lalu A-Train pun malah menyuruh Popclaw untuk ke tempat aman terlebih dahulu. Kalian inget gak wanita yang tadi dibebaskan Francie? Pasti inget dong. Nah, wanita tersebut tiba-tiba berjalan ke sebuah salon guys. Tetapi dia tidak ingin nyalon dan krimbat, melainkan untuk membunuh seorang wanita yang ternyata wanita tersebut adalah penyelundupnya. Jadi ceritanya gini guys, si wanita yang misterius tadi, wanita yang sadis tadi itu adalah imigran gelap di negara tersebut. Nah, balik lagi nih ke cerita. Cewek itu pun akhirnya membunuhnya dengan amat sadis. Sedangkan Hui malahan berkencan bersama Starlight di tempat bowling dan ia pun melihat HP milik Starlight. Lalu mereka pun bercerita tentang pengalaman asmara mereka. Dan ketika mereka bercerita, Hui kaget karena mendengar sebuah suara dan ia mengingat-ingat ketika ia membunuh Translucent. Dan mereka pun akhirnya melanjutkan cerita mereka dan Hui pun bertanya tentang Translucent dan Starlight pun menjawab bahwa ternyata Translucent ini mempunyai seorang putra. Hui yang mendengar hal itu, ia langsung shock. Setting pun berubah ke latar Transoceanic 47 yang dibajak. Nah terus guys, Homelander pun datang membantu bersama Maeve. Di sini mereka pun menggila sampai Homelander pun melaser seorang dada pria yang ternyata tembus sampai ke kontrol pesawat. Dan karena laser dari Homelander yang begitu panas dan kuatnya, tiba-tiba pesawat pun kehilangan kontrol. Lalu Maeve pun mencoba berkomunikasi guys, tetapi sinyalnya mati. Dan mereka pun akhirnya berdiskusi antara Maeve dan Homelander nih. Mereka itu harus melakukan apa? Maeve menyarankan untuk Homelander mengangkat pesawat itu. Tetapi Homelander malah bodoh amat dan membiarkan pesawat tersebut jatuh dan membiarkan para penumpang pesawat agar mati di dalam pesawat. Hanya karena Homelander tidak mau repot guys. Iya, sesepele itu aja. Maeve yang gak bisa apa-apa pun akhirnya nurut. Bahkan nih kesadisan Homelander nih terlihat saat ia sempat marah-marah dan sempat ingin membunuh penumpang yang tidak menuruti perkataannya. Dan pesawat pun akhirnya terjatuh. Dan Maeve serta Homelander hanya bisa terbang dan melihatnya dari kejauhan. Balik lagi ke salon guys. Hui dan kawan-kawan pun datang ke salon tersebut. Dan mereka tiba-tiba bertemu dengan A-Train. Tidak ingin penyamarannya terbongkar, mereka pun akhirnya pergi guys. Tetapi di sini Francie ingin mencari pacar kuku yang sama dengan yang ia temukan di kurungan. Nah di luar salon, MN dan Butcher berdebat tentang wanita yang dibunuh oleh wanita cewek sadis itu. Dan mereka pun memutuskan untuk mencari si cewek sadis itu. Balik lagi nih ke tempat bowling guys. Dan tiba-tiba mereka menonton sebuah tayangan gospel atau keagamaan. Nah di sini Starlight agak canggung. Lalu ia menjelaskan bahwa yang ditayangkan tersebut adalah salah. Dan setelah itu Starlight pun menunjukkan kemampuan bowlingnya dan membuat Hui cukup terkesima. Di sisi lain guys, Butcher, MM dan Francie sampai di subway dan ia mencari wanita itu. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk berpencar. Ketika Butcher mencari, ia melihat tayangan tentang Transoceanic 47 yang terjatuh. Nah, si Francie yang kebetulan lewat di toko elektronik pun menemukan ide dan ia seperti yakin bahwa di tempat itu ada seorang wanita yang ia cari. Dan benar aja guys, wanita itu ada di bawah meja. Lalu, Francie mencoba meyakinkan si cewek sadis tersebut untuk ikut dengannya dengan menceritakan masa lalunya. Dan di sini Francie seperti merasa ada sebuah perasaan chemistry kepada wanita itu. Lalu, saat Francie hampir meyakinkan wanita itu, tiba-tiba guys, wanita itu pun kabur dan Francie kebingungan mencarinya. Balik lagi ke Hui nih guys. Hui di sini malah minum-minum nih bareng Starlight. Gila ya. Yang lain pada kerja, Hui di sini malah anget-anget aja sama Starlight. Oke, nah di sini Starlight pun bercerita tentang masa-masa geluhnya saat ia SMA guys. Nah lalu nih, saat sedang ngobrol,
Si Hui pun melihat bayangan dari Robin dan seketika bayangan itu pun menghilang dengan sendirinya. Balik ke Butcher dan kawan-kawan. Nah, mereka masih mencari-cari nih di mana si cewek tadi. Sampai akhirnya si MM dan si Francie pun berdebat dan berantem karena masalah masa lalu mereka. Jadi, buat yang belum tahu, Francie dan MM ini pernah mendapatkan sebuah misi bersamaan. Namun guys, misi tersebut malah tidak berakhir baik. Dan akhirnya mereka pun berantem guys. Lalu Butcher di sini melarai mereka dan mereka pun patuh dengan Butcher. Di sisi lain, The Deep secara tiba-tiba menyelamatkan lumba-lumba yang kalau kalian ingat tadi ya, lumba-lumba yang kekurangan makanan. Dan lumba-lumba tersebut pun secara aneh sekali guys merasa sedikit sang dengan The Deep. Dan tiba-tiba ada mobil polisi yang mencegat The Deep. Dan saat The Deep mengerem dengan mendadak, lumba-lumba tersebut pun langsung terlempar dari mobil dan jatuh ke jalan raya. Dan sialnya lagi guys, lumba-lumba tersebut pun terlindas oleh truk. Balik lagi nih ke Butcher. Butcher akhirnya bertemu dengan wanita sadis tersebut. Lalu terjadilah kejar-kejaran antara cewek tersebut dan Butcher. Dan saat wanita tersebut lari di atas rel, tiba-tiba datanglah A-Train dan A-Train langsung menyeret wanita tersebut. Tetapi dengan sigap, wanita itu berhasil lolos dari A-Train. Tetapi, lagi-lagi, A-Train berhasil memegang wanita itu dan menghajarnya. Butcher dan kawan-kawan yang melihat hal itu pun guys, langsung memanggil kerumunan warga dan para warga pun yang meminta selfie bersama A-Train. Dan A-Train pun teralihkan. Hingga akhirnya si wanita monster itu pun berhasil kabur. Nah, dan dalam gelap-gelapan, tiba-tiba Butcher dan kawan-kawan mencegat wanita itu. Dan ketika Butcher akan menangkapnya, Francie malah inisiatif untuk menenangkannya guys. Niat yang bagus sih, tetapi usahanya tidak berbuah hasil guys. Francie diserang secara membabi buta. Namun dengan sigap, Butcher yang melihatnya langsung melempar bom asap dan mereka berdua pun pingsan secara bersamaan. Di lain tempat, di sebuah pantai, Homelander dan Queen Maeve sedang memantau proses evakuasi pesawat Transoceanic 37 yang tadi mereka biarkan jatuh guys. Dan di sini, saat diwawancarai guys, Homelander tanpa bersalah langsung berkata sebuah kalimat yang anjing banget. Jika mereka memasukkan Ford ke militer, hal itu tidak akan terjadi. Kan anjing banget gak tuh? Dan episode ini pun berakhir dengan para fans-fans dari Homelander yang brengsek itu bersorak memanggil nama Homelander, 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 Homelander mata lu. Dan berakhirlah episode keempat dari The Boys ini. Kalian jangan kemana-mana ya, karena nanti kita masih akan membahas The Boys ini. Terima kasih karena sudah menonton guys. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan konten terbaru dari Mimin Z Sinemasi. So, see you soon and goodbye.